Halo guys, balik lagi sama gue Yumina di sini. Yoi, gue bakal buat konten perspektif di mana gue bakal nge-reaction sebuah video dan gue bakal ngasih sudut pandang yang berbeda. Ya udah, langsung ke videonya aja yuk. Apa lagi ini? Awas aja kalau ada yang bilang pasti Jawa, kan emang selalu kita yang ditubalin. Dari muka kan kelihatan kalau Jawa itu gimana. Ini kan jelas-jelas bukan Jawa. Muka Jawa sama nggak Jawa tuh gimana sih? Gue nggak bisa bedain loh. Awal mulanya apa ini? Kok bisa begini? Di replay nih. Mulanya begini, lalu begitu. Makanya terjadilah begini dan begitu. Capek banget yuk. Momen bahagia saat wanita ini unboxing gajinya sehari mengupas bawang. Aku dapat 45 kilogram, 1 kilonya dari 700 berapa? Hey guys, hasil kerja hari ini kita unboxing. Aku dapatnya 45 kilo, lumayan. 1 kilonya itu dihargain 700, berarti ini aku dapatnya 31.500, lumayan kan? Setiap hari bayangin kalau misalkan dapatnya segini berapa kali sebulan. Tapi sayangnya nggak setiap hari itu ada orang yang panen bawang dan selalu dipotong. Kangelan. Nggak bisa buka. Kelihatan nggak? Senang banget. Kalau dapat kayak gini senang banget guys. Awalnya itu malah cuma kayak dapat 5.000, 7.000, 8.000. Sekarang alhamdulillah, karena kalau kata orang sini udah keras banget. Makasih guys, thank you, bye bye. Aduh, ini kayak sakit banget gitu gak sih rasanya? Kayak kesinggung gitu loh. Lo masih dapat segitu, nggak syukur. Lihat nih orang, dia dapat segini aja syukur gitu loh. Bahagia banget lihat sikapnya. Semoga dapat rezeki yang besar ya kak. Amin. Resmikan. Tanda tangannya unik banget pak. Tapi iseng bapaknya. Bapak Kapoldanya seru loh ini, iseng loh dia, bukan tipe yang kayak gue atasan nih, kalian bawahan pas bikin tanda tangan, nggak kebayang dia bakal jadi Kapolda. Pada tahun 1091, Jepang datang ke Indonesia untuk bisa belajar bagaimana mengelola liga. Pas tahun 1968, Malaysia mengimpor guru dari Indonesia karena dianggap kompeten. Coba berpikir ya, kalau di tahun segitu, Jepang belajar tuh dari Indonesia tuh. Berarti kita masuknya bukannya maju tapi ngesetak ya. Kalau nggak ngesetak malah mundur dong. Jawabannya gampang. Cukup cari tahu di era itu presidennya siapa. Presidennya Pak Harto. Pantes dia ngomong. Enak zamanku toh. Kita itu sebenarnya maju. Cuma banyak maling aja di pemerintahannya. Pendapat masnya, dia ngamatin tuh. Kan dari kayak beberapa bulan kemarin, beberapa hari kemarin kan banyak tuh kasus korupsi yang terungkap. Jadi masnya ngesimpulin, pejabatnya yang mundur, jauh sangat mundur. Emang rakyatnya enggak. Emang pejabatnya doang. Pikiran anak 25 tahun tapi masih muyong. Hidup gini-gini doang ya, kerja, pulang, tidur. 25 tahun, pacar belum ada. Mau nikah sama siapa? Mau nikah pun bingung juga kalau punya anak. Diri sendiri aja masih bocah. Ini mbaknya memakilkan banget, mbak. Bangun rumah tuh gimana ya caranya? KPR tuh apa? BPJS, NPWP tuh apa ya? Oh, STNK itu diperpanjang ya, kirain panjang sendiri. Dedi sama mami sih yang ngurusin. Semuanya yang ngurus bokap. Gak tahu apa-apa. Tertampar dunia dewasa. Gak siap. Aku juga gak siap. Bahaya banget. Capek gue nih kayak gini mulu. Lantai 2 rumah ini dilewatin kabel listrik. Terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Duluan siapa antara kabel dengan lantai 2? Bagus nih pertanyaannya nih. Di logika aja, dilihat dari bentuk bangunan dan kabelnya. Kabelnya kelihatan baru dan rumahnya udah
rumah lama. Pendapatnya Masnya nih, gak begitu juga, jalur kabel itu kelihatan sudah lama. Dari posisi tiang aja sudah nampak bukan tiang listrik baru. Ya, berarti kabel duluan. Debat dah kalian, debat. Ini maksudnya yang punya rumah ditanyain, bukan kalian debat. Oh gini, POV jadi tumbal proyek. Kucing. Di mana kucingnya? Lo ngapain sih Yen? Oh Yen, nyusahin orang mulu. Orang bangunan udah jadi tuh tinggal ngecor. Dia di dalam. Kayak mana coba ngeluarinnya? Awalnya isengin temen, endingnya bikin panik. Apa jatuh kah abang? Bantuin mas, bantuin nyari mas. Ente kah? Oh tuh ketemu tuh. Kalau mau bercanda kayak gitu tuh biasanya tuh pastiin dulu dia bawa HP nggak, bawa dompet nggak, takutnya rusak. Bercanda boleh, aneh-aneh boleh, tapi mastiin lain barang dia aman nggak, dia ada baju ganti nggak. Nah, kalau udah ada semua, udah tuh boleh bercanda kayak aneh-aneh kayak gitu. Kalau gue ya, LG mendadak batalkan proyek investasi baterai senilai 128 triliun ya ini ya, bukan M ya. Pilihan yang tepat. Cuma sayang, harusnya tuh bisa ngasih lapangan pekerjaan yang banyak buat kita. 1, ormas. 2, oknum aparat. 3, oknum pejabat. 4, oknum pemerintah. Terlalu banyak oknum memang buat dilewatin. Agak kasihan sih sebenarnya. Bagus Der, takutnya 127T dikorup. Dengan lihat kasus-kasus kemarin, warga kan jadi takut gitu loh, makanya dia berpendapat kayak gitu. Kan kenyataannya kan emang kayak gitu kan. Kemarin kan banyak korupsi tuh, triliunan, miliaran, sampai kita lihat hal gitu udah biasa gitu loh. Cara nahan kentut saat rapat tanpa perut kembung. Boleh nih, kan kadang kalau di tempat umum tuh biasanya pengen kentut kan tahan kan pasti, gak mungkin lopret gitu. Pasti malu kan. Ambil nafas dalam lewat hidung 4 detik. Ini bantu merilekskan otot perut bawah. Yang pertama, tahan 3 detik, lalu buang perlahan lewat mulut 6 detik. Ulangi 3 kali itu. Miringkan sedikit badan ke kiri, plus tekan tumit ke lantai. Ini bantu kontrol tekanan di otot atau anus. Trust me, it work. Khawatir gerakan di slide terakhir malah bikin kentutnya kenceng karena terbawa baca. Masuk akal lagi. Karena takut anaknya sakit, pas disuntik, ibu ini nggak mau anaknya diimunisasi. Tuwe pro kontra. Aduh. Betapa krisisnya pendidikan di negara ini. Kan imunisasi nih, gue nggak tahu juga nih. Kan berarti imun kan? Itu kemungkinan kan menaikkan sistem imun anak dong, biar dia gak gampang sakit gitu gak sih? Konsepnya, gue gak tahu, gue gak belajar, dan gue belum punya anak. Jadi gue gak mempelajarin itu dulu, kecuali ntar gue punya anak baru kayak gue belajar fungsinya apa sih, manfaatnya apa sih. Emaknya standar TikTok banget. Pendapat masnya, ya mungkin lebih cari tahu dulu sih mbak. Manfaat imunisasi buat anak itu apa, fungsinya apa, dampaknya gimana gitu loh. Biar mbaknya nggak takut juga kan. Bentar, ini soundnya pakai apa coba? Tondorek apa gimana? Sakit banget ya di telinga. Nggak masuk akal. Hamster ini menelan benda sepanjang itu. Pantesan gampang mati. Apa sih? Emang ditelan? Di mulut ya sih harusnya. Emang nggak masuk akal sih, tapi masuk perut. Nggak salah sih. Gak habis pikir aing mah ke orang Jepang aja. Eta nepikeun ka Mini Cooper dirongsokkeun. Jadi rongsok anjing Mini Cooper. Dulu. Oh. Mengerikan anjing. Ieu mah di Indonesia mah beak ieu lampu teh geus aya nu nyokot. Spion geus dicokot itu. Di Indonesia mah di bawah tuh semuanya mas. Nggak jadi copot-copot deh kayaknya. Tapi kan setahu gue nih, di luar negeri kan kayak ada tuh mungkin kayak kendaraan tuh masa berlakunya tuh berapa tahun doang. Jadi setelah kayak beberapa tahun itu dia harus dirongsokin gitu loh, dihancurin. Empreng. Mas, bapaknya kaget banget loh.
Trauma, enggak. Tas isu. Supaya cucian menjadi lebih cepat kering dan saya dapat menghemat penggunaan matahari, bahkan mataharinya bisa tidak terpakai sama sekali, maka saya membuat sebuah alat peniris cucian basah. Konsepnya mirip dengan spinner pada mesin cuci atau mesin peniris minyak goreng untuk gorengan yang pernah saya buat sebelumnya. Baju diputar dengan cepat hingga airnya terhempas dari baju. Makin lama diputar, maka makin sedikit kandungan air pada baju. Kalau diputar semalaman, bisa jadi bajunya kering tanpa dijemur. Alat ini juga berguna untuk memperbesar otot lengan jika digunakan secara rutin 30 menit setiap hari. Kalau semua orang punya alat ini dan merasakan manfaatnya, mungkin mesin cuci nggak akan lagi laku. Banyak tempat fitness akan terancam tutup. Nah, ini lihat hasilnya, sebentar saja hasilnya sudah kering gini. Ya deh mas, percaya aja mas. Semalaman ya mas, baru kering itu ngomong-ngomong. Apalagi kalau diputar sebulanan, bajunya bisa otomatis kesetrika sendiri. Iyain aja deh. Orang Jawa bukan, orang Jepang. Tapi ini Jawa kan? Kayak tradisi Jawa kan ini harusnya. Iya. Jawa, diam dihina, bergerak mendunia. Kasih tahu mbak. Ibu-ibu glowing ini ngadu pada Kang Deddy Mulyadi. Kalau seragam anaknya belum dibayar. Ibu alisnya ditanam. Duit tuh, wajahnya glowing. Perawatan. Giginya dikawat. Duit lagi. Masa bayar seragam gak mampu? Ditanam. Wajahnya glowing, giginya dikawat. Masa bayar seragam nggak mampu? Kan aku itu Pak, cuma bayar yang satunya aja, satunya belum lunas Bapak. Terus Bapak, lehernya ada cupangnya. Bapak bukan jupang demi Allah, ini aku dicekik Pak. Hah? Dicekik sama siapa? Ya ibunya ke laki-laki terus kumaha nih. Bre itu udah Bupati beresin. Ampun. Bapak, ini. Ya udah sama Pak Bupati ini, Bupati terpercaya. Masalahnya apa? Stempel gratis. Sekarang apa yang dianggap tunggakan? Seragam yang putih belum dibayar. Berapa? Atas nama siapa? Kenapa? Udah lunas. Malu gak sih jujur? Alis tanem, muka glowing, pakai kawat, bayar anak belum selesai ya Allah mbak. Tutorial mempermalukan diri sendiri. Pendapat masnya setelah melihat video ini, diduga cabuli mertua. Woi, anggota polisi Polres Buton Utara ini ajukan banding pemecatan. Mertua ya, ada aja gebrakannya instansi satu ini. Berita akhir-akhir itu korupsi, pelecehan dari instansi manapun ada satu-satu. Ini ada apa sih Indonesia nih? Kamu cinta aku sampai kapan? Sampai selamanya, sampai maut memisahkan. Mungkinkah Kenapa tiba-tiba beneran mau memisahkan ya Allah? Mungkinkah kau mampir Endingnya di luar prediksi. Nggak expect gue. Bener-bener ditinggal loh masalahnya. Resmi bercerai dari Mbak Imbong karena terbukti selingkuh. Dokumen cerai Mbak Imbong bocor. Paula diduga telah terinfeksi. Beneran ya nih buat beritanya? Gue nonton di Om Deddy gak ada pembahasan soal itu. Penyesalan terbesar seorang modeling ternama Paula adalah mengenal seenggok Mbak Imbong. Pendapat dia, mungkin dia kan ngeliat berita-berita dan mungkin kasihan sama Mbak Paulanya. Jadi dia berpendapat kayak gitu. Seorang abang datangi rumah adiknya yang sedang sakit dan tak nafsu makan untuk dibuatin makanan kesukaan. Ini abang. Ayah ceritalah ke abangnya kalau udah seminggu demam, selera makan gak ada. Seorang ayah kalau ketemu abangnya menjadi anak kecil. Gak bisa loh gue ngeliatnya sedih-sedih kayak ini. Tolonglah, capek banget gue. Beliau tidak sakit. Beliau hanya rindu abangnya. Keterangan tentang peserta pendidik, nama lengkap, agama, anak, pekerjaan orang tua. Bos. Bos gede banget nih. Gak disebutin loh bos apa. Dia taunya ayah ibunya bos udah. Mega Cuan, bukan. Midan Cuan. Oh.
seberang-seberangan ya ngomong-ngomong itu. Belum masuk, udah dipisui. Beka-beka, kayak anak pembantu sih. Cantik gitu kok. Ceweknya yang ngerusak keturunan bule. Hah? Hidungnya tetap longsor kayak emaknya. Oke lah, nggak terlalu longsor banget lah. Semoga anak cucu kalian nanti nggak akan pernah rasain dihina dan dicaci maki oleh orang lain. Because what you do is what you get. Belajarlah berbahagia untuk orang lain, dan orang lain akan mendoakanmu. Cantik kok adiknya. Maklum mbak, warga sebelah tuh emang agak-agak lah orangnya. Dimaklumin dikit ya mbak ya. Secantik dan seanggun ini, ada aja yang ngatain, he just a kid. Dia cuma anak kecil loh. Ngejat mulu orang-orang ini. Mereka yang ngatain itu sebenarnya mereka iri, nggak bisa punya anak cantik. Kalau itu gue yakin sih. Orang-orang kayak gitu tuh cuma iri doang. Dia tuh nggak bisa punya suami bule, nggak bisa punya anak kayak secantik anak mbaknya. Jadi dia ngejat. Apapun yang bisa mereka lihat tuh. Ilmuwan Amerika Serikat klaim temukan warna baru yang belum pernah dilihat oleh manusia. Ini kayak warna cian ya sih? Hijau toska itu. Gak tau lah, gue gak apal-apal warna. Kayaknya buta warna deh gue. Kami dari kelompok 8 izin bertanya. Silahkan, mau menanyakan apa? Kok kayak warna telur asin? Emang warna telur asin warnanya gitu? Cat rumah warga kabupaten ini mbak. Hijau miskin. Babi lo ya. POV, laki-laki bisa tidur di mana aja. Banyak banget loronnya. Woi. Dia gak takut dimasukin laron atau gimana? Oh bangun. Ketiduran kali sebelumnya. Sebelumnya gak ada laron. Terus pas bangun-bangun, banyak banget tuh. Rumah siapa itu? Tinggal kasih tepung, jadi bayar. Rumah-rumahnya lo kasih tepung. Yang bener-bener aja. Menikahi wanita yang suka mengikuti standar TikTok. Mana nih? Seng? Apa toh? Jalan iku ngopo mau nonton omah, ha? Awit mas nyambut damel, dugi sakniki sampun wangsul, omah blas boten kesapon, sampun dientengi. Kumbahan di laundry mak aman tumbas. Terus tugas jenengan iku ajeng nopo, ha? Jenengan ajeng kados nyibloro ngoten, budake kula. Damel madosi arto damel jenengan tok ngoten, ha? Oh. Nggih, kula patriarki ajeng nopo, ha? Kula patriarki kadang petik star, petik wanggai, petik levet. Ajeng nopo malih, ha? Bukan. Sesungguhnya dari TikTok bukan yang menjadikan kamu pembantu di rumah. Standar TikTok ini. Boten sedanten sing jenengan pirsani wonten TikTok niku saged diterapi wonten realita. Saniki diresiki riyen yo, Mas bantu. Loh. Segawon, masuk tembus. Demit. Marah-marah pakai bahasa Jawa halus tetap sopan. Itu halus banget loh bahasa Jawanya. Bahasa Jawa kromo. Gue gak bisa. Wanita ini menyalakan motornya dengan cara yang agak lain. Ditendang. What the? Entah, gimana sih? Kok bisa loh? Mesinnya udah nyala. Yang mati lampunya. Ditendang biar lampunya nyala. Oh, driver ojol habis dapat orderan nganterin pizza 700.000. Tapi dia bingung, kenapa Kes cuma bilang terima kasih doang. Nganter pizza 700.000, pas sampai cuma bilang makasih doang. Ya terus harus gimana? Ketika kebaikan dilakukan terus-menerus, akan dianggap sebuah kewajiban dan keharusan. Oh, ngasih tips gitu. Ya, mungkin masnya lagi ada masalah lain. Bukan berarti dia beli pizza banyak tuh. Dia duitnya banyak banget. Mungkin ada keperluan yang lain, jadi dia nggak bisa ngasih tips. Si Rian nih ngasih tahu, makasih plus udah dibayar, nggak orderan fiktif.
Udah syukur itu, Pak, kata Mbaknya.